Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan masuk pada penggunaan MATLAB ataupun pengantar MATLAB pada kuliah komputasi proses. Baik, kita akan mulai. Ini sekilas tentang MATLAB. Jadi, MATLAB ini merupakan satu software ya atau program komputer yang biasanya digunakan sebagai alat bantu untuk menghitung. Nah, jadi seperti superkalkulator ya atau menyelesaikan berbagai macam permasalahan matematis. Nah, kan kita sudah belajar kemarin mengenai permodelan matematis ya. Nah, menggunakan MATLAB ini nanti kita akan menghitung data-data yang dimasukkan ke dalam persamaan matematis tersebut sehingga mendapatkan sebuah informasi yang dapat memberikan kita insight atau simulated result. Ya, jadi hasil yang disimulasikan. Kemudian selain itu juga MATLAB ini biasa digunakan untuk membuat grafik ya, baik 2 dimensi atau 3 dimensi, sehingga banyak dipakai untuk memvisualisasikan data. Tentu saja data itu kan kalau hanya dalam berbentuk angka dan tabel itu kan kurang menarik dan juga susah dipahami ya. Untuk mempermudah kita memahami sebuah data, nah itu biasanya kita visualisasikan menggunakan grafik. Ya. Di MATLAB ini juga bisa memvisualisasikan menjadi grafik 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Ya. Kita masuk ke main Windows-nya atau jendela utama MATLAB-nya. Kalau untuk icon-icon sendiri yang terdapat pada MATLAB itu sendiri mungkin kita sudah kenal ya, karena sebagian juga sudah mengambil kuliah pengendalian proses, di mana di pengendalian proses kita sudah gunakan MATLAB, khususnya penggunaan Simulink ya untuk pengendalian proses. Kemudian sarannya MATLAB ini seperti ini ya, seperti belajar sepeda, jadi harus dipelajari sendiri karena sekalinya paham mengerti rules-nya dalam penggunaan MATLAB, maka seterusnya akan paham. Ya. Ya. Jadi ini tampilan main Windows dari MATLAB itu sendiri ya. Jadi di bagian atas ini ada icon-icon ya. Di sini ada icon-icon ya. Kemudian di atasnya lagi itu ada toolbar ya. Kalau toolbarnya sendiri hampir-hampir mirip ya dengan toolbar software yang lain ya. Ada file, edit, kemudian debug, distribute, kemudian desktop, Windows, dan help. Ya. Kemudian di icon di bawah toolbarnya ini, nah ini biasanya untuk digunakan untuk operasi-operasi yang sering kita kita gunakan sehari-hari. Ya, jadi seperti icon seperti ini, ya. Icon seperti ini kan biasanya kita gunakan untuk membuat M file baru. Ya, jadi nanti di di MATLAB itu kita akan bekerja di dalam M file namanya atau common window. Ya, kalau common window itu dia langsung seperti ini ya. Sekaligus kita buka MATLAB itu biasanya langsung terbuka common Windows. Di common Windows ini kita bisa menjalankan operasi-operasi perhitungan ya. Tapi kekurangannya kita tidak bisa menyimpan coding atau kode yang telah kita masukkan ke common Windows. Itu bedanya dengan M-file. Kemudian di M-file sendiri, ya, kalau kita buka tab M-file yang baru tadi, yang ini ya, kiri atas,
dia akan muncul seperti ini. Ya. Jadi kurang lebih sama dengan jendela atau Windows-nya Common Windows. Di M-File ini kita akan menemukan beberapa tambahan icon atau beberapa tambahan operasi yang bisa kita jalankan. Seperti yang seperti ini ya. Untuk menambahkan fungsi yang pernah dibuat, jadi misal kita mengetikkan atau menuliskan sebuah fungsi di dalam M-File ya, misal X tambah Y tambah Z, X sama dengan Y tambah Z, misalnya di sini X sama dengan kita definisikan X, Y tambah Z. Ya, itu dia akan otomatis tersimpan ya sebenarnya. Ya, jadi kita akan bisa memanggil persamaan ini lagi, itu biasanya menggunakan icon yang seperti ini ya, F, ya, itu tandanya fungsi ya. Biasanya dia fx di sini, tapi karena tidak mesti dia fungsi x, jadi kurungnya dia tidak ada hurufnya. Kemudian bedanya lagi dengan Common Windows, itu di M-File ini kita akan menemukan play button atau ya seperti ini ya, untuk menjalankan atau untuk merun persamaan yang telah kita masukkan di dalam M-File. Kemudian selain persamaan ataupun juga variabel, kita juga bisa memasukkan komentar di dalam M-File ya dengan cara menambahkan persen. Ya, kalau kita ketikkan persen pada awal kalimat atau awal kata di dalam M-File, itu selanjutnya akan dibaca sebagai komentar. Jadi ini tidak akan terbaca sebagai persamaan yang akan dikalkulasikan. Yaitu namanya komentar. Atau bisa juga kita dengan mudah kita klik icon persen ini ya. Itu untuk Common Windows dan juga M-File. Jadi untuk pengenalan pertama ini mungkin kita akan menggunakan Common Windows dulu ya. Setelah itu untuk menyelesaikan permasalahan matematis di ranah teknik kimia, nanti akan kita gunakan M-File. Kemudian penggunaan MATLAB sendiri ini secara khusus biasanya digunakan untuk menyelesaikan satu kasus yang di dalamnya terdapat persamaan matematis ya. Jadi ada operasi matematis yang harus diselesaikan ya seperti tadi yang seperti saya sebutkan tadi. MATLAB ini ibaratnya satu kalkulator ya, kalkulator super gitu. Bisa menghitung operasi sederhana sampai operasi diferensial, integral, sampai yang paling kompleks ya. Jadi kalau kita sebut peran MATLAB dalam mengerjakan suatu permasalahan matematis itu biasanya yang sering kita pecahkan atau yang sering kita ingin tahu solusinya itu biasanya terutama di bidang teknik kimia. Terlebih kita sendiri di sini pada ranah teknik kimia mineral. Ya. Jadi seperti kasus-kasus yang pada pertemuan kedua kemarin, yaitu kita selesaikan menggunakan MATLAB ya, dengan cara menambahkan data input seperti konstanta, ya, suhu awal, konsentrasi awal. Nah, setelahnya dengan mengkalkulasikan persamaan hasil permodelan matematis menggunakan MATLAB, kita akan mendapatkan hasil simulasi prosesnya. Ya, sehingga kita bisa mendapatkan informasi. Jadi
tujuan akhirnya sebenarnya dari segala jenis kalkulasi atau segala jenis simulasi itu kan kita sebenarnya ingin mendapatkan sebuah informasi yang tepat dari hasil permodelan. Kalau kita lihat ya runtutannya. Jadi pertama kita harus mencari terlebih dahulu peristiwa-peristiwa teknik kimia. Misalnya apa ya? Misalnya seperti pertemuan kedua kemarin ya, ada mixing fluida atau pengadukan fluida, kemudian ada transfer fluida ya menggunakan pompa misalnya, atau bisa juga ada reaksi, ada proses-proses pemisahan atau separasi ya, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita tentukan peristiwa-peristiwa teknik kimia ini, kemudian kita susun model matematisnya sama seperti kemarin ya. Untuk kemudian setelah kita susun modelnya, model matematisnya, kita akan mendapatkan persamaan matematis. Jadi persamaan matematis ini adalah output dari permodelan matematis. Ya, kita mendapatkan persamaan-persamaan yang siap diolah apabila ada data inputnya. Ya, barulah di situ kita gunakan MATLAB ya untuk membantu menghitung ya, atau sebagai tools untuk perhitungan. Barulah kita mendapatkan hasil yang disimulasikan atau simulated result. Nah, jadi di situ peran MATLAB dalam ranah teknik kimia, terlebih khususnya dalam ranah simulasi proses. Ya. Dalam MATLAB ini sendiri, ya, di MATLAB ini sendiri kita akan sering menggunakan operasi dalam bentuk matriks. Ya, jadi karena sistem perhitungan di MATLAB ini dia memakai konsep matriks ya, jadi kita harus paham terlebih dahulu atau merefresh ingatan kita, pengetahuan kita mengenai matriks. Ya, jadi matriks itu kan dia seperti ini ya. Ya, ada kolom, kemudian ada baris ya. Jumlah kolom dan juga ada barisnya. Kolom itu yang vertikal ya, yang seperti ini. Baris itu yang horizontal. Jadi misal kita disuruh mengidentifikasi sebuah matriks. Matriks itu matriks berapa kali berapa. Jadi angka yang di depan ini itu menandakan banyak kolomnya. Jadi matriks 3 kali 3 ini artinya adalah matriks yang mempunyai 3 kolom dan juga 3 baris ya. Di sini kolom, ya, di sini baris. Jadi misal matriks A berisi A11 sampai A33 ya. Ya, baris pertama itu diisi oleh A11, A12, A13. Baris kedua A21, A22, A23. Baris ketiga A31, 32, 33. Ya, jadi itu mengenai matriks. Jadi segala perhitungannya apabila kita misal kita kalikan matriks dengan matriks, ya itu harus memenuhi kaidah perkalian atau operasi menggunakan matriks ya. Ya. Jadi kolom matriks pertama itu harus sama dengan kolom baris matriks kedua apabila itu perkalian ya. Apabila pertambahan juga jumlah barisnya juga harus sama ya. Jadi kaidah-kaidah operasi menggunakan matriks mungkin itu nanti akan sangat berguna dalam penggunaan MATLAB. Kemudian saya hanya refresh saja ya karena matriks ini sudah diberikan pada pelajaran dasar. Kemudian selain matriks ada juga vektor ya. Vektor ini merupakan daftar dari angka ya. Sebuah daftar dari angka. Ya. Jadi semisal kita masukkan Z
itu adalah 2, 4, 6, 8. Ya. Jadi untuk membuat vektor di dalam MATLAB sendiri, itu kita bisa gunakan kurung matriks ya, karena vektor itu adalah matriks ini ya, vektor ataupun skalar ya sama saja, itu merupakan matriks 1 dikali n ya, atau 1 dikali 1 ya. Maksudnya matriks 1 dikali n itu adalah matriks yang memiliki satu kolom yang kemudian matriks terbalik ya, matriks n dikali 1 yang memiliki ini tadi kolom di depan beberapa kolom, kemudian dia hanya memiliki satu baris. Jadi kalau kita ingin membuat vektor, ya kita bisa tuliskan secara sederhananya seperti ini ya, dalam kurung matriks, kemudian di dalamnya kita masukkan angka yang ingin kita masukkan. Jadi sekarang nilai Z itu berarti tidak hanya 2, ya, tapi ada 2, ada 4, ada 6, ada 8. Ya. Ya, untuk membatasi dari satu angka ke angka yang lain itu biasa digunakan koma ya, bisa kita gunakan koma di sini atau juga bisa kita gunakan spasi ya. Ya, jadi sama saja hasilnya ya kalau kita gunakan koma atau gunakan spasi ya. Bisa juga kita menggunakan seperti deret ya, deret angka. Ya, misal di sini saya ingin memasukkan deret angka itu 1 sampai 9. Jadi kita tulis dulu judul variabelnya di sini x sama dengan ya x sama dengan 1.29. Artinya kita menginginkan nilai 1 sampai 9 itu dengan rentang 1 ya. Beda lagi dengan contoh yang di bawahnya, V sama dengan 0.2.10, itu berarti kita menginginkan deret angka 0 sampai 10 dengan rentang 2. Ya, jadi 0, 2, 4, 6, 8, 10. Ya, jadi itu cara untuk memasukkan vektor di dalam MATLAB. Ya, nanti juga kita akan praktikkan ya. Mungkin kita praktikkan langsung saja. Sini saya akan buka MATLAB terlebih dahulu. Jadi MATLAB yang kita gunakan ini adalah MATLAB 2007B ya. 32 bit. Pada waktu pertama kali kita membuka MATLAB, pasti kita disuguhkan dengan tampilan seperti ini ya. Sama seperti yang dijelaskan tadi bahwa yang akan tampil setelah kita membuka MATLAB pertama kali itu adalah Common Windows. Nah, di Common Windows, kemudian di sini sebelah kirinya itu akan ada Workspace. Ya. Workspace ini adalah tempat di mana variabel-variabel atau nilai-nilai yang kita masukkan di dalam Common Windows itu akan disimpan di Workspace. Jadi kita bisa meninjau ulang misal ya. Misal di sini saya masukkan X sama dengan 1. Saya tekan Enter. Ya, maka di Workspace juga akan muncul nilai variabel X tersebut. Oke. Oke, sekarang kita akan coba menuliskan vektor-vektor yang tadi ya. Kemudian kita akan juga membuat matriks terlebih dahulu ya. Misal saya ingin membuat matriks seperti ini deh. Misal saya ingin membuat matriks 3 kali 3 ya.
Saya ingin membuat matriks 3 kali 3. Misal di sini 1, 2, 3. Kemudian empat, 5, 6, 7, 8, 9. Ini merupakan matriks 3 kali 3 ya. Misal di sini X sama dengan ini. Bagaimana cara membuatnya di MATLAB? Jadi cara membuat matriks di MATLAB itu misalnya di Common Windows ini kita sebutkan nama variabelnya, misal X ya, sama dengan kita buat tanda kurungnya terlebih dahulu, kemudian kita masukkan saja per baris ya, bisa per baris seperti ini, 1, spasi 2, spasi 3, atau bisa juga tadi menggunakan koma. Kemudian bisa langsung kita enter seperti ini. Sorry, kalau di Common Windows ternyata tidak bisa langsung enter ya. Kita masukkan X sama dengan 1, 2, 3. Nah, untuk memasukkan baris yang baru di dalam Common Windows, terlebihnya dalam membuat matriks di Common Windows, kita gunakan titik koma ya. Kemudian kita masukkan baris kedua 4, 5, 6. Kemudian 7, 8, 9. Kita enter, maka dia akan membentuk matriks seperti yang kita inginkan. Itu cara membuat matriks ya di dalam Common Windows ya. Kemudian untuk membuat vektor di sini ya, clear all dulu. Untuk vektor sendiri ya hampir sama dengan matriks, hanya vektor ini kan dia hanya satu baris ya. Bisa menggunakan separasinya, bisa menggunakan koma ya, 2, 4, 6, 8 ya, bisa seperti ini. Atau bisa juga kita menggunakan deret seperti tadi ya. X, misal X sama dengan 1 sampai 9. Ya. Bedanya titik 2 dan titik koma tadi, titik 2 ini artinya sampai ya, dari rentang 1 sampai 9. Bedanya dengan kalau titik koma itu biasanya digunakan untuk mengakhiri sebuah statement. Ya, untuk mengakhiri sebuah statement. Jadi kan kalau tadi kan matriks X itu kita ingin akhiri statement baris pertama itu setelah 3. Ya. Kemudian kita ingin mengakhiri statement baris kedua itu setelah 4, 5, 6. Ya, setelah 6. Ya. Jadi itu kegunaan titik 2 dan juga titik koma pada MATLAB. Ya. Kalau kita enter, ya maka dia akan mengeluarkan deret dari 1 sampai 9 dengan rentang 1. Ya. Oke, mungkin untuk variabel ya, variabel itu sendiri adalah seperti ini. Z, X ini merupakan variabel. Variabel inilah yang kemudian akan disimpan di dalam workspace. Yang kalau tidak kita hapus, misal workspace-nya ini, data yang ada di dalam workspace-nya ini tidak kita hapus, kita bisa memanggil ulang untuk perhitungan di bawahnya atau perhitungan-perhitungan selanjutnya. Bisa juga kita menggunakan simbol ya, artinya simbol itu variabel yang tidak memiliki value. Kalau ini kan ada nama variabel, ada variabelnya, ada nilainya atau ada value-nya. Nah, kalau di simbol ini dia tidak memiliki value. Jadi misal kita ingin simbolkan Y, karena Y ini kita ingin tetap dia sebagai Y.
Ya, jadi caranya untuk membuat simbol dari sebuah huruf itu kita cukup ketikkan sims spasi huruf apa yang ingin kita jadikan simbol. Misal sims Y. Ya, kemudian kita enter, kita masukkan misal persamaannya. Karena kita sudah mengetahui kita define dulu X-nya di sini, kita kembali define X-nya 97. Kemudian, nah tadi kan X-nya ini dia 1 sampai 9 ya. Kalau kita define X yang baru atau kita masukkan nilai X yang baru, dia akan otomatis berubah menjadi nilai yang paling baru. Kemudian nilai Y di sini adalah 1 kali 1 sim. Artinya dia merupakan matriks 1 kali 1 yang berupa simbol, bukan yang ada value-nya sama seperti nilai X dan nilai Z. Jadi misal kita ingin mencari nilai Z ya, Z sama dengan X pangkat 2 minus 2 dikalikan X kalikan Y plus Y. Ya, jadi ingat di MATLAB ini kita gunakan operator-operator yang sama ya dengan yang biasa kita gunakan di Excel ya. Pangkat kita gunakan power law di sini atau pangkat yang biasa. Bintang adalah untuk mengalikan ya, plus kurang tuh seperti biasanya. Ini kalau kita enter persamaan ini, Z sama dengan X kuadrat min 2XY plus Y, karena X-nya ini kita tadi sudah definisikan, ada value-nya, sedangkan Y ini kita jadikan simbol, maka dia akan jadi seperti ini. Jadi X-nya akan berubah menjadi 7, Y-nya akan tetap. Jadi ya, tadi X kuadrat ya, itu berarti 7 kuadrat dikurangi 2 kali X, 2 kali 7, kali Y, jadi 2 kali 7 kali Y, 14Y. Ya. Kemudian min 14Y ya, plus Y. Jadi min 14Y ketemu plus Y itu menjadi min 13Y. Sedangkan X kuadratnya ini tadi adalah 7 kuadrat, yaitu 49. Itu mengenai simbol. Ya. Kemudian ini tadi sudah diterangkan ya, operator, ya, operator biasa, untuk aritmatika ya, tambahan, pengurangan, perkalian, pangkat, kemudian ada operator yang biasa kita gunakan untuk menyatakan sebuah value ya, itu lebih kecil ya, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, equal to, kemudian not equal to, ini artinya tidak sama dengan ya. Ini biasa banyak kita gunakan pada penggunaan if ya, if dan else ya. Itu untuk looping ya. Jadi kemudian grafik ya, tadi sudah disebutkan bahwa sebuah data itu akan mudah dipahami atau mudah dibaca itu apabila kita visualisasikan. Nah, jadi di MATLAB ini kita bisa membuat bermacam-macam grafik ya, grafik garis, kemudian grafik batang, kemudian ya macam-macam ya, pie chart dan lain sebagainya. Ya, untuk menggunakan grafik di dalam MATLAB ini biasanya kita gunakan fungsi plot. Ya, fungsi plot. Ya. Jadi plot ini bekerja dengan sintak. Ya. Jadi sintak ini adalah cara penulisannya di dalam MATLAB. Ya. Itu dengan urutan seperti ini. Kita tuliskan dulu plot, kemudian kita kurung, buka kurung, masukkan X dan Y-nya. Di mana X dan Y ini harus kita definisikan terlebih dahulu. Ya. Di mana X dan Y-nya ini juga syaratnya dia harus memiliki vektor dengan panjang yang sama. Artinya apa? Vektor dengan panjang yang sama. Ya, jadi vektor yang memiliki kolom panjang, banyak kolom yang sama. Ya, misal
vektor Y. Vektor Y tadi 2, 3, 4. Nah, vektor Z-nya ini hanya 4, 5. Ya, itu tidak bisa ya, karena panjangnya tidak sama. Vektor Y ini memiliki 3 kolom, sedangkan vektor Z tadi hanya memiliki 2 kolom. Nah, jadi harus sama panjang vektornya. Contohnya di sini kita akan gunakan ya, misal kita masukkan nilai X sama dengan, kita buat vektornya dulu 1, 2, 3 ya, dan Y itu sama dengan vektor 4, 5, dan 6. Misal ya, 4, 5, dan 6 atau 4, 5, dan 4,5. Ya. Jadi untuk menyatakan koma dalam MATLAB ini, ya, dia harus kita gunakan titik ya. Kalau kita gunakan koma, artinya kita menginginkan sama seperti tadi ya, artinya ada spasi dari vektor tersebut. Ya, kalau kita gunakan titik, ya artinya itu di sini adalah koma dalam bahasa Indonesia. Ya, kita sudah definisikan X dan Y. Ya, X-nya adalah vektor 1, 2, dan 3. Y-nya adalah vektor 4, 5, dan 4,5. Tadi, sintaksnya untuk memunculkan atau memvisualisasikan data X dan Y, hubungan data X dan Y ini di dalam sebuah grafik adalah menggunakan plot. Ya, jadi kita tulis sesuai dengan sintaksnya, yaitu plot, kemudian tutup kurung, buka kurung X, Y. Setelah itu kita tinggal enter, maka kita akan mendapatkan grafik yang kita inginkan. Jadi grafik ini apabila kita munculkan di dalam MATLAB, dia itu akan langsung terpisah dari jendela utamanya. Ya, jadi tidak akan muncul berbarengan di Common Windows. Mungkin di MATLAB yang versi baru itu biasanya dia sudah ada lib editornya, ini bisa langsung terdock atau langsung tersambung di dalam satu jendela utama. Tapi untuk MATLAB versi 2007 ini dia masih terpisah dari jendela utamanya. Oke, itu untuk plot. Memunculkan plot, ya mungkin ini juga sudah sering kita pakai ya di pengendalian proses. Saya hanya refresh saja. Kemudian kita lanjutkan, yaitu toolbox ya. Jadi toolbox ini adalah suatu paket persamaan yang sering kita paket fungsi yang sering kita gunakan. Sama seperti plot tadi. Plot itu kan merupakan satu fungsi untuk menampilkan sebuah grafik dari data yang kita masukkan. Begitu juga dengan fungsi-fungsi yang lain, ya. Jadi tidak hanya plot saja yang bisa kita gunakan di dalam MATLAB, ya. Misalnya di sini kalau kita kelompokkan fungsi-fungsi yang bisa kita pakai dalam MATLAB ini, yaitu salah satunya untuk optimasi. Ya. Optimasi ini mencari nilai optimum dari sebuah persamaan. Bisa kita gunakan admin, BND, kemudian admin search. Ya. Ini sering kita gunakan nanti. Kemudian kalau untuk F0 ini sendiri biasa kita gunakan untuk mencari nilai akar dari suatu fungsi. Untuk kelompok integrasi atau untuk menyelesaikan persamaan-persamaan integral, biasa kita gunakan quad. Ya. Quad ini biasa kita gunakan pada MATLAB dengan versi 2020 ke bawah. Ya. 2020 yang lebih lama dari 2020. Untuk versi yang lebih baru ini quad ini sudah tidak digunakan ya. Jadi quad ini diganti dengan integral
Ya, jadi kita langsung tulis integral dalam kurung, kemudian sesuai sintaksnya. Kemudian ini plotting ya, membuat grafik ya. Tadi yang kita gunakan plot biasa, sebenarnya masih banyak lagi fungsi plotting atau pembuatan grafik yang bisa kita pakai dalam MATLAB ya. Salah satunya adalah untuk membuat kurva 3 dimensi ya, kita biasa gunakan SERP ya, atau di sini bisa juga kita gunakan langsung easy SERP dengan langsung memasukkan persamaannya. Untuk menyelesaikan persamaan diferensial, itu biasa kita gunakan ODE. Ya, jadi ada ODE 23, ODE 45, ODE 113 ya. Itu biasanya digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Misalnya ODE 23 itu kita gunakan pada persamaan diferensial yang memiliki derajat yang rendah ya. Nah, derajat diferensialnya misalnya masih di bawah 3 ya. Misal maksudnya derajat yang di bawah 3 itu x kuadrat plus 1. Nah, itu ingin kita cari diferensialnya. Nah, itu kita bisa menggunakan ODE 23. Kalau sudah di atas 3, yaitu biasa kita gunakan ODE 45. Kepanjangan dari ODE ini adalah Ordinary Differential Equation ya. Jadi disingkat ODE. Kemudian ini tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian apabila kita menuliskan sebuah komen atau maksudnya komen ini adalah perintah atau sebuah kode di dalam Common Windows, hasilnya itu dia akan juga muncul di Common Windows. Tetapi apabila kita memasukkan perintah plot ya, sama seperti tadi fungsi plot ya, untuk memunculkan gambar, itu dia jendelanya akan terpisah atau tidak akan muncul di dalam Common Windows, tapi di jendela yang lain atau di Windows yang lain. Oke, ini untuk latihan ringan ya, nanti dicoba di MATLAB-nya. Ya, nanti dicoba di Common Windows terlebih dahulu. Ya. Pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan masuk ke pemakaian toolbox dan juga penggunaan M-file untuk memasukkan persamaan-persamaan model matematis yang kemarin telah kita bahas. Ya, ini jadi latihan. Jadi pada pertemuan kali ini tidak ada tugasnya, hanya latihan ringan saja, merefresh kalian kita semua dalam penggunaan MATLAB. Ya, akan diselesaikan sampai yang terakhir penggunaan matriks. Ya, di sini juga ada fungsi-fungsi yang telah memang doc atau yang memang sudah ditambahkan oleh MATLAB lagi ya, seperti determinan, kemudian inverse, linspace yang mungkin itu sudah didapatkan pada kuliah matematika. Ya, determinan itu seperti apa, kemudian inverse dari suatu matriks itu seperti apa, kemudian linspace. Ya, linspace ini sebuah fungsi yang unik juga, yang powerful juga. Jadi kalau kita tuliskan linspace dalam kurung 2, 10, 5, artinya kita akan membuat sebuah deret, yaitu deret dari 2 sampai 10, yang memiliki 5 kolom. Ya, artinya nilainya 1, 2, 3, 4, 5. Itu bedanya dengan tadi kalau kita menggunakan titik 2 yang biasa ya, deret yang biasa. Di dalam linspace ini kita bisa menentukan banyak rentangnya. Ini juga ada operasi pertambahan matriks ya, kemudian inverse matrix dan lain sebagainya. Nanti silahkan dicoba di MATLAB-nya masing-masing. Terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan
kali ini. Semoga mudah dipahami. Silakan dilatih lagi, direfresh kembali kemampuannya dalam menggunakan MATLAB. Di pada pertemuan selanjutnya kita akan menggunakan MATLAB untuk memecahkan permasalahan-permasalahan matematis dalam ranah teknik kimia. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.